Ini ada tuduhan dari umat sebelah ya, dari server sebelah. Macam-macam tuduhannya terhadap agama Islam. Jadi ini akan kita bahas. Mari simak videonya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kadang saya sangat heran dengan kawan-kawan kita yang Kristen ini. Mereka sangat suka sekali untuk mempelajari agama Islam. Alih-alih mendapat hidayah, tapi mereka belajarnya sendiri dengan otodidak, akhirnya mereka tersesat. Yaitulah, makanya ada ungkapan di dalam agama Islam, belajar tanpa guru, maka syaitonlah gurunya. Nah, itu ungkapan dalam Islam ya. Baik ikhwah semuanya, saya akan membawakan video dari David Saguna yang sedang viral. Katanya Hajar Aswad itu tempat kikuk-kikuknya Nabi Ibrahim. Seperti itu judul yang dia tuliskan di dalam konten YouTube dia. Di sini saya akan jawab ya. Saya akan memberikan perbandingan dan akan saya kembalikan ke Bible mereka. Bagaimana sih di dalam Bible itu? Apakah benda mati bisa menghapus dosa? Nah, untuk masalah Nabi Ibrahim ini, kita sudah tahu bersama ya, sejarah Hajar Aswad itu seperti apa. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu panjang untuk menjelaskannya, karena Anda sudah tahu juga sejarahnya. Maka dari itu, mungkin kalau di kekristenan, Anda ya sebagian belum tahu gitu. Gimana sih konsep dalam Kristen itu? Apakah sudah betul agamanya, sehingga dia membicarakan agama orang lain? Baik ikhwah semuanya, mari kita tonton dulu apa yang dikatakan oleh David satu ini. Nah, saya tidak ingin memberikan tanggapan yang lebih jauh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkait dengan hal macam begini karena ini sangat sensitif. Yang saya mau katakan bahwa jikalau saya ditanyai soal apakah Anda percaya bahwa Hajar Aswad itu benar-benar merupakan batu yang berasal dari surga, maka sikap iman saya mengatakan bahwa agak sulit saya mempercayai hal tersebut. Apalagi semacam ajaran Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu merupakan pernak-pernik surga yang dihadiahkan kepada Nabi Adam tak kala Nabi Adam turun ke dunia. Dan itu punya kuasa atau kemampuan ajaib bisa menghisap ataupun menghapus dosa-dosa manusia. Ya sebenarnya ya, kalau untuk masalah David tidak percaya, itu urusan dia ya. Kalau dia sangat sulit untuk mempercayai bahwa Hajar Aswad itu batu dari surga. Kalau dia ingin membantah, ya silahkan buktikan secara ilmiah. Ayo, datangkan tandingan dari batu Hajar Aswad. Apakah ada di muka bumi ini batu yang sejenis dengan Hajar Aswad? Pada faktanya, secara ilmiah dan penelitian, tidak ada batu di muka bumi ini menyamai dengan batu Hajar Aswad. Itu secara ilmiah. Nah, kalau dikatakan dari batu surga, itu keyakinan umat Islam dan sudah diceritakan dari beberapa hadis. Ada hadisnya gitu, ya. Nah, kalau Anda ingin membantah, ayo tampilkan data secara fakta dan ilmiah. Ada ilmuwan meneliti, ada batu yang sama dengan Hajar Aswad. Nah, gitu cara bantah. Kalau Anda tidak percaya ya cuma omongan belaka, orang juga nggak akan percaya sama kamu David ya. Terus kalau Anda tidak percaya bahwa Hajar Aswad itu menghapus dosa, sekarang coba kita lihat dulu bagaimana di kitab Anda. Di kitab Anda tuh silahkan Anda baca Keluaran 29. Jangankan Hajar Aswad ya, tai sapi aja itu bisa menghapus dosa loh. Benda mati itu tai sapi ya. Benda mati, tai sapi bisa hapus dosa. Di kekristenan gimana Pit? Itu kitab kamu Pit ya, iman kamu tuh tai sapi bisa hapus dosa. Silakan tuh Anda baca ya berulang-ulang, tuh saya tampilkan di samping tuh ya. Nanti dikira saya bohong. Kagak kawan-kawan. Dalam konteks ini lagi-lagi saya tidak setuju dengan pandangan-pandangan macam begitu. Saya meyakini bahwa benda-benda mati apapun di dunia ini itu tidak akan mungkin punya kuasa atau kemampuan menghisap ataupun menghapus dosa-dosa manusia. Oh, David dia tidak percaya katanya konsep seperti itu ya, karena benda mati katanya. Ya di Bible tadi sudah saya tunjukkan datanya ya, bahwa tai sapi, tai lembu itu juga bisa menghapus dosa. Tai lembu itu adalah benda mati ya, benda mati. Nah,
Terus gimana, Pit? Dengan konsep yang ini nih. Coba jelaskan kepada saya. Itu patung ya, Pit ya. Patung itu adalah benda mati. Gimana caranya dia nebus dosa gitu? Atau menghapus dosa? Gimana? Konsepnya seperti apa? Itu benda mati, itu patung tuh. Bisa nggak dia hapus dosa? Kenapa dicium-cium seperti itu? Ya, kenapa dicium-cium seperti itu? Coba David jelaskan lah. Ya, jelaskan kenapa tuh orang cium patung Yesus. Katanya bisa menghapus dosa pula. Ah, kan katanya nggak percaya benda mati itu bisa menghapus dosa. Itu patung tuh. Diyakini orang Kristen bisa menghapus dosa. Gimana? Sehingga sampai dicium-cium. Brrr. Nah, tetapi itulah keyakinan yang dibangun di dalam agama Islam, dan tentu kita tidak punya hak untuk menilai keimanan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, kalau Anda tidak perlu menilai, kenapa Anda mengangkat konten tentang agama Islam? Sebaiknya di konten-konten Anda mengangkat masalah keagamaan Anda sendiri. Ya, nggak patut kan menilai agama orang lain. Jadi nggak perlu juga membicarakan agama orang lain. Silahkan Anda bicarakan agama Anda sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kesimpulannya sangat jelas tadi bahwa menurut John of Damascus, ternyata Hajar Aswad, batu mulia penghapus dosa dalam perspektif iman Islam itu bukanlah batu yang berasal dari sorga, tetapi itu adalah kepala Afrodit atau Dewi Cinta. Saya selalu teringat dengan komentar salah satu netizen pada kolom komentar yang menandaskan bahwasanya di zaman sekarang ini, di era modern dan di era digital atau di era internet, agama-agama itu diperhadapkan dengan bukti-bukti empiris. Artinya bahwa agama manapun di dunia ini harus berhadapan dengan tantangan-tantangan zaman atau pembuktian-pembuktian secara empiris. Dan karena itu saya berharap bahwa sekiranya dalam setiap keagamaan itu kita berupaya untuk membangun dialog dan kita tidak perlu menjustifikasi antara satu dengan yang lain, menyerang, menyudutkan, menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lain dalam kita berdialog. Tugas kita ialah kita membangun gagasan dan kita memberikan bukti-bukti yang valid dari apa yang kita imani dalam agama kita masing-masing. Tidak perlu merasa terganggu dengan orang-orang yang bisa membuktikan keimanannya, dan kita tidak perlu merasa terganggu dengan orang-orang yang memang berkecimpung di dunia akademis, yang memang tugasnya adalah melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk menyuguhkan kepada kita semua bukti-bukti empiris dari apa yang kita imani selama ini, yang tertulis dalam kitab suci, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, orang yang tidak berilmu seperti ini kita tidak perlu terlalu banyak ngomong, ikhwah. Gak perlu terlalu banyak ngomong. Karena apa? Dia itu bukan mencari kebenaran, tapi hanya ingin memojokkan dan mencari kesalahan agama Islam. Orang juga nggak bakalan percaya. Jacob of Damascus itu bukan literasi Islam. Ya, bukan. Nggak bisa kita menyimpulkan dari literasi di luar agama Islam. Pasti pegangan dari hidup kita itu adalah dua kan, Al-Quran serta sunnah. Nah, bagaimana sunnah Nabi tentang Hajar Aswad, bagaimana sejarahnya ada di hadis. Ngapain percaya dari Damaskus gitu, Jacob of Damaskus, namanya saja bukan Islami banget, Jacob. Nama-nama oten ya, bau-bau oten gitu. Ikhwas semuanya, apa yang dia katakan itu, mulutnya tidak sinkron dengan isi otaknya, ya, tidak sinkron dengan isi kepalanya gitu. Maka dari itu kita tidak perlu terlalu serius untuk menanggapi si David. Ya, kalau untuk masalah sejarah Hajar Aswad, Anda sudah tahu semuanya ya dari ustadz-ustadz Anda gitu. Hajar Aswad, ya, batu dari surga sejak di zaman Nabi Adam, lalu ke zaman Nabi Ibrahim bersama anak beliau, yaitu Nabi Ismail untuk meninggikan Ka'bah. Nah, kurang satu batu ditemukan Hajar Aswad kan kayak gitu di atas Ka'bah. Nah, itu sejarahnya ya. Jadi nggak perlu lagi kita mengambil sejarah di luar agama Islam, nggak dapat dipercaya gitu. Baik ikhwah semuanya, nah bagaimana tanggapan Anda tentang si David ya? Tentang si David, suka kali dia mengotak-atik Islam di konten dia. Ya, kalau dia berbicara Kristen itu nggak bakalan laku konten dia, nggak bakalan laku.
Tapi dia sering membicarakan agama Islam agar ada viewernya. Ya kita maklum lah demi cuan gitu. Ya, baik, terima kasih menyimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.